Perang di Ukraina telah memasuki fase yang berkepanjangan, menyebabkan kehancuran masif dan krisis geopolitik global. Meskipun ada seruan internasional untuk menghentikan konflik, upaya menunjang negosiasi damai terus menemui jalan buntu akibat syarat-syarat yang bertentangan dari kedua belah pihak. Kini, Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menegaskan sikapnya yang tegas dan tidak bisa ditawar. Dalam sebuah pernyataan yang mengguncang prospek perundingan, Kremlin secara eksplisit menyatakan bahwa pengakuan atas aneksasi wilayah-wilayah yang diduduki Rusia oleh Ukraina adalah syarat mutlak untuk mengakhiri permusuhan. Penegasan ini tidak hanya meningkatkan ketegangan, tetapi juga mempertanyakan kemungkinan tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat, mengingat Ukraina dan sekutunya bersikeras pada integritas teritorial penuh. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis bersikeras bahwa syarat utama untuk mengakhiri perang di Ukraina adalah pasukan Kiev harus mundur dari wilayah-wilayah yang sudah dikuasai pasukan Moskow. Jika itu tidak dipenuhi, Rusia tidak akan meletakkan senjata. Putin telah lama mendorong pengakuan legal atas wilayah Ukraina yang direbut Rusia dalam perang. Wilayah-wilayah tersebut meliputi semenanjung Crimea Selatan yang dianeksasi pada 2014 dan wilayah Donbas Timur yang sebagian besar kini dikuasai pasukan Moskow. Bagi Kiev yang telah mengesampingkan kemungkinan melepaskan sebagian wilayah Donbas yang masih dikuasainya, memberi penghargaan kepada Rusia atas agresinya bukanlah hal yang tepat. Berbicara setelah pidato Putin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, Rusia mengejek upaya untuk benar-benar mengakhiri perang. Berbicara kepada wartawan dalam kunjungannya ke Kirgistan, Putin menuduh Kiev ingin bertempur sampai titik darah penghabisan, yang menurutnya pada prinsipnya juga siap dilakukan Rusia. Dia mengulangi pandangannya bahwa Rusia memiliki inisiatif di medan pertempuran, dan pertempuran hanya akan berakhir ketika pasukan Ukraina mundur dari wilayah Donbas yang terdiri dari wilayah Luhansk dan Donetsk. Jika itu tidak dipenuhi, Rusia tidak akan meletakkan senjata, katanya. Namun, kemajuan Rusia yang lambat di Ukraina Timur telah mengorbankan sumber daya manusia yang signifikan. Menurut Institute for the Study of War atau ISW yang berbasis di Amerika Serikat atau AS, dengan kecepatan itu, Moskow akan membutuhkan waktu hampir 2 tahun lagi untuk merebut sisa wilayah Donetsk. Pernyataan hari Kamis adalah pertama kalinya Putin menanggapi langkah-langkah diplomatik yang sibuk minggu lalu, yang menyaksikan AS dan Ukraina mengadakan diskusi intensif mengenai rencana perdamaian yang dilaporkan disusun pada bulan Oktober oleh pejabat Amerika dan Rusia. Rencana tersebut yang sangat condong ke arah tuntutan Moskow, kemudian direvisi selama perbincangan antara negosiator Ukraina dan AS di Jenewa. Perwakilan Eropa juga berada di kota Swiss tersebut. Namun, diperkirakan, rencana tersebut tidak membahas masalah wilayah pendudukan yang di samping jaminan keamanan untuk Ukraina adalah titik perselisihan terbesar antara Moskow dan Kiev. Putin mengatakan bahwa rancangan rencana baru kini telah ditunjukkan kepada Rusia, dan rancangan itu dapat menjadi dasar bagi kesepakatan di masa depan untuk mengakhiri perang. Namun dia menambahkan bahwa mutlak diperlukan untuk membahas poin-poin spesifik tertentu yang perlu dituangkan dalam bahasa diplomatik. Ditanya tentang kemungkinan Crimea dan Donbas diakui berada di bawah kendali de facto Rusia, tetapi tidak secara hukum, Putin mengatakan, inilah inti diskusi kami dengan rekan-rekan Amerika kami. Delegasi AS termasuk utusan khusus Steve Witkoff diperkirakan akan tiba di Moskow pada paruh pertama minggu depan. Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada wartawan bahwa Witkoff mungkin akan didampingi oleh menantunya Jared Kushner di Moskow. Zelensky mengatakan dalam pidato video pada hari Kamis malam, delegasi Ukraina dan AS akan bertemu untuk menerjemahkan poin-poin yang kami peroleh di Jenewa ke dalam bentuk yang menempatkan kami di jalan menuju perdamaian dan jaminan keamanan. Zelensky tidak menyebutkan siapapun, tetapi kepala stafnya, Andriy Yermak, mengatakan bahwa Sekretaris Angkatan Darat AS, Dan Driscoll, akan mengunjungi Kiev akhir pekan ini. Pada hari Rabu, Trump mengatakan bahwa hanya ada beberapa poin perselisihan yang tersisa antara Rusia dan Ukraina, yang mengindikasikan bahwa pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membahas poin-poin ini bergantung pada kesepakatan damai yang disepakati.
Dalam komentarnya kepada wartawan, Putin kembali menyatakan rasa jijiknya terhadap kepemimpinan Ukraina yang menurutnya dianggap tidak sah. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menandatangani dokumen apapun dengan mereka, katanya. Ukraina telah berada di bawah darurat militer sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia pada Februari 2022. Dan oleh karena itu tidak dapat menyelenggarakan pemilihan umum yang dijadwalkan. Awal tahun ini, Parlemen Ukraina dengan suara bulat menyetujui legalitas Presiden Zelensky yang masa jabatannya berakhir pada musim semi. Putin juga menepiskan peringatan dari pemimpin Eropa bahwa Rusia dapat menyerang benua Eropa dalam beberapa dekade mendatang. Itu terdengar lucu bagi kami, sungguh, katanya. Gedung Putih dan Donald Trump terdengar optimis mengenai dorongan diplomatik terbaru ini untuk perundingan damai. Tetapi orang-orang Eropa telah berkali-kali menyatakan keskeptisan mereka mengenai apakah Putin akan benar-benar bermaksud mengakhiri perang. Pada hari Rabu, Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menuduh Rusia mempertahankan pola pikir pasca Perang Dunia Kedua dan memandang benua Eropa sebagai lingkup pengaruh di mana negara-negara berdaulat dapat dipecah belah.